Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Tessa Mantasya, mahasiswa program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Palembang. Dan perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi bisnis digital. Kami akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Penguatan Motivasi dan Kualitas Belajar Anak melalui KKN Mahasiswa di SB Selayar. Menurut kami, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, dan berdaya saing. Namun pada kenyataannya, masih ada banyak anak Indonesia, khususnya anak-anak migran di Malaysia yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya motivasi belajar mereka, sehingga proses pencapaian akademik menjadi tidak maksimal. Melihat kondisi ini, program kuliah kerja nyata di Sanggar Bimbingan Selayang hadir sebagai salah satu langkah nyata untuk membantu menjawab tantangan tersebut. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator sekaligus motivator melalui pembelajaran yang interaktif baik teori maupun praktik. Mahasiswa berusaha menumbuhkan kembali semangat belajar anak-anak khususnya dalam keterampilan dasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Presentasi ini akan membahas bagaimana pelaksanaan KKN tersebut mampu memberikan dampak positif, apa saja hasil yang dicapai, serta faktor pendukung yang berperan dalam peningkatan motivasi dan kualitas belajar anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mulai membahas dari pentingnya penguatan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kunci utama dalam menentukan keberhasilan seorang siswa. Anak-anak yang memiliki motivasi tinggi akan lebih tekun, fokus, dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam belajar. Dengan motivasi yang kuat, semangat berusaha meningkat, ketekunan tumbuh, dan pada akhirnya prestasi belajar juga akan lebih baik. Dalam konteks di Sanggar Bimbingan Selayang, penguatan motivasi menjadi sangat penting karena sebagian besar siswa mengalami keterbatasan sarana, kesempatan, bahkan lingkungan belajar yang ideal. Untuk itu, metode pembelajaran yang dipilih harus bersifat interaktif dan kontekstual. Hal ini terbukti mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa, membuat mereka lebih aktif dan merasa senang saat belajar. Selain itu, motivasi belajar anak tidak bisa berdiri sendiri. Peran mahasiswa, orang tua, dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh. Kolaborasi yang terjalin di antara ketiganya mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, penuh dukungan, dan membangun rasa percaya diri pada anak. Dengan demikian, motivasi yang kuat akan menjadi bekal berharga bagi mereka untuk terus belajar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Baik, adapun metode penelitian pada artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SD Selayang dengan melibatkan 28 siswa SD kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dengan fokus pada pembelajaran calistung, membaca, menulis, dan berhitung melalui penerapan metode teori dan praktik. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi langsung selama proses pembelajaran. Mahasiswa KKN membagi siswa ke dalam kelompok sesuai kemampuan dasar untuk memaksimalkan fokus belajar dan memberikan pendampingan personal. Kami sebagai mahasiswa KKN membagi siswa berdasarkan hasil observasi awal. Misalnya ada siswa kelas 1 sampai 3 yang belum lancar membaca, maka dia dimasukkan ke dalam dasar membaca. Di situ, kami gunakan kombinasi metode membaca cerita bergambar, menulis kosakata baru, dan berhitung sederhana lewat permainan kartu angka. Selama proses ini, kami mendokumentasikan perkembangan mereka setiap minggu melalui KKN mahasiswa di SB Selayang. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Pertama, observasi awal kemampuan siswa. Di sini, kami melakukan asesmen sederhana seperti meminta siswa membaca paragraf pendek
atau berhitung dasar. Dari situ, kami tahu siapa yang butuh pendampingan lebih intensif. Yang kedua, pembelajaran dengan metode teori dan praktik. Kami ajarkan konsep berhitung lewat praktik langsung seperti menghitung benda di sekitar kelas. Untuk menulis, kami ajak mereka membuat surat untuk orang tua. Yang ketiga, pembagian kelompok sesuai kemampuan dasar. Siswa yang sudah lancar membaca, kami beri tantangan membaca cerita lebih panjang, sementara yang masih dasar kami dampingi satu-satu secara personal. Yang keempat, monitoring perkembangan motivasi dan kualitas belajar. Kami menggunakan jurnal harian untuk mencatat perubahan motivasi dan kemampuan siswa. Misalnya hari ini, si A sudah berani membaca di depan kelas. Selanjutnya yang kelima, post test untuk mengukur peningkatan. Kami memberikan soal bacaan pendek dan soal berhitung di akhir program. Hasilnya, sebagian besar siswa mengalami peningkatan terutama dalam keberanian membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, hasil. Kami mengukur dampak kegiatan ini melalui tes awal, pre-test, dan tes akhir, post-test. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada semua aspek Charlie Stone. Rinciannya, dari data awal membaca dari skor 55 ke 75 naik 3,63%. Kemudian menulis dari skor 50 ke 73. Artinya ada peningkatan 4,60%. Selanjutnya berhitung dari skor 58 ke 78. Ada pun peningkatan menjadi 3,44%. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis mengalami peningkatan paling besar yang kemungkinan disebabkan oleh metode latihan langsung dan bimbingan intensif yang diberikan oleh mahasiswa KKN. Selain peningkatan skor, kami juga melihat perubahan sikap belajar siswa. Suasana kelas jadi lebih hidup. Siswa tampak lebih percaya diri saat menjawab, dan banyak yang lebih aktif dalam bertanya maupun berdiskusi. Terdapat faktor pendukung keberhasilan. Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, peran mahasiswa KKN yang tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan teladan. Mahasiswa membantu mengatur kelas, memberikan bimbingan personal, dan menjaga fokus siswa selama belajar. Yang kedua, dukungan orang tua yang memantau dan mendukung proses belajar anak di rumah, serta menjalin komunikasi dengan guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, lingkungan pertemanan yang positif turut mendorong semangat belajar anak karena interaksi dengan teman yang rajin dan bersemangat dapat menular secara positif. Siswa mengalami peningkatan terutama dalam keberanian membaca, menulis, dan berhitung. Dari kesimpulan yang kami dapat setelah menjalani program ini selama 1 bulan, dari program KKN di Sanggar Bimbingan Selayang dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan motivasi sekaligus kualitas belajar anak-anak migran di Indonesia. Melalui pendekatan teori dan praktik yang interaktif, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Partisipasi siswa meningkat dan rasa kepercayaan diri mereka pun tumbuh. Peningkatan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung terlihat jelas, dengan hasil yang signifikan pada saat post-test dibandingkan dengan pre-test. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara mahasiswa sebagai pengajar sekaligus motivator
dukungan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, serta lingkungan sekitar yang turut mendorong semangat belajar. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan motivasi belajar bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga menjadi inti dari keberhasilan pendidikan. Jika motivasi terjaga, maka anak-anak akan terus bersemangat untuk belajar, meski dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Saran yang dapat kita berikan setelah terjalannya program KKN yang telah kami lewati selama 1 bulan, yaitu meskipun program KKN di SB Selayar telah menunjukkan hasil yang mengembirakan, tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan ke depan. Pertama, program seperti ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada periode KKN, sebab motivasi dan kualitas belajar anak-anak harus dipelihara dalam jangka panjang, agar mereka tidak kehilangan semangat setelah program ini berakhir. Kedua, perlu adanya pelatihan lanjutan bagi mahasiswa KKN. Hal ini bertujuan agar mahasiswa semakin terampil dalam mengembangkan metode belajar yang kreatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak migran. Ketiga, keterlibatan orang tua harus lebih diperkuat. Mereka perlu didorong untuk tetap aktif mendampingi anak-anak belajar di rumah, agar semangat belajar tidak hanya muncul ketika bersama mahasiswa, tetapi juga terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kesinambungan program, peningkatan kapasitas mahasiswa, serta dukungan penuh dari orang tua dan lingkungan sekitar, diharapkan kualitas pendidikan anak-anak migran di Indonesia di Malaysia dapat meningkat secara signifikan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.